Halo ITERA Friends, kembali lagi di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Yang pastinya hari ini kita akan mengenal program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Episode kali ini dipandu sendiri oleh saya, PB Dikyanda dari program studi Sains Lingkungan Kelautan. Nah ITERA Friends, hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera yang mungkin sudah tidak asing lagi nih bagi ITERA Fresh di rumah, apalagi kalau bukan teknik sipil. Dan pastinya hari ini saya tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita, sudah bergabung bersama kita kedua narasumber kita tentunya dari program studi teknik sipil. Mungkin boleh saya hello dulu nih Pak bareng ITERA Fresh di rumah. Halo, Iya, Hitara Friend. halo, Hitara Hai Friend. semua. Oke, berbicara dengan Bapak siapa dan Kak siapa mungkin boleh diperkenalkan dulu nih. Halo Hitara Friends, perkenalkan saya M. Gilang Indra Mardika. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi teknik sipil untuk kelompok keilmuan sumber daya air. Gitu. Halo ITERA Friends, perkenalkan saya Berry Prayoga, salah satu mahasiswa dari program studi teknik sipil Institut Teknologi Sumatera. Oke, berarti sama Pak Gilang Ya, dan juga Kak Berry. Betul. Selamat datang di studio ITERA ya, TV. terima kasih. Sebelum kita menyelam lebih dalam nih Pak ke ITERA sipil, ITERA ke prodi teknik sipil, mungkin ITERA Fresh juga di rumah bertanya-tanya nih sebenarnya teknik sipil itu apa sih Pak secara garis besar, mungkin bisa dijelaskan Pak. Teknik sipil ya. Kalau kita bicara makna ya, bahwa sipil itu memiliki arti manusia atau masyarakat atau warga. Jadi teknik sipil sendiri itu adalah salah satu cabang keilmuan teknik ya yang mempelajari bagaimana merencanakan atau merancang, kemudian mendirikan, membangun, kemudian melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sebuah bangunan atau infrastruktur. Jadi guna memenuhi kebutuhan atau keperluan manusia yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan dari saat kita lihat di sekitar kita ya, banyak sekali sarana prasarana yang bisa kita gunakan. Salah satu contohnya itu adalah gedung, jalan, kemudian bendungan dan lain sebagainya. Itu adalah hasil karya dari seorang lulusan teknik sipil. Seperti itu, Mas. Oke, jadi tanpa kita sadari bangunan-bangunan yang ada gitu kayak kata Bapak tadi bendungan itu hasil dari teknik sipil gitu Ya, ya Pak ya. betul. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri nih Pak di ITERA adanya teknik sipil ini gimana nih Pak? Oke, untuk sejarahnya, program studi teknik sipil itu terbentuk ya di tahun 2013 dengan jumlah mahasiswa pertama itu ada 6 ya, 6 mahasiswa. Kemudian kegiatan belajar mengajar pada waktu itu keseluruhannya itu di kampus Jatinangor di Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun demi tahun meningkatlah jumlah mahasiswa. Kemudian di tahun 2015 kita sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara mandiri di kampus Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Kemudian untuk sejarahnya sendiri, sekarang untuk jumlah mahasiswa aktifnya itu sudah di 1035 mahasiswa, di mana akreditasi kami itu sudah terakreditasi B di tahun 2019 dan berencana untuk melakukan reakreditasi di tahun 2023 tahun depan. Jadi kita lagi mempersiapkan ya, kita berharap dari kampus program studi kita ini bisa menorehkan sebuah prestasi dari nilai akreditasi itu sendiri gitu sih kalau untuk sejarah dari program studi teknik sipil. Oh, wah berarti merupakan salah satu program studi tertua ya Pak ya, Ya, di ITERA. salah satunya, betul. Bahkan dari kampus di Jatinangor ya Pak Jatinangor ya? waktu Dari itu, sampai di Jatinangor sampai sekarang gitu. Untuk saat ini memang sudah berapa angkatan berarti Pak? Untuk saat ini dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 udah 9 angkatan gitu ya. Ya kami berharap dari keseluruhan jumlah mahasiswa ini juga bisa menorehkan prestasi yang banyak gitu ya dari program studi teknik sipil sehingga diminati para calon-calon siswa yang mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri gitu. Oke, nah kalau Kak Berry sendiri saat ini angkatan keberapa berarti Kak? Saya angkatan 2018. 2018. Iya, betul. Berarti untuk saat ini teknik sipil sudah ada lulusan ya Pak ya? Sudah ada lulusan. Sudah ada Alhamdulillah, lulusan. iya. Oke, nah kalau untuk Kak Berry nih, kenapa sih Kak kok bisa sampai di teknik sipil di ITERA nih gitu? Sejarahnya gimana nih Kak bisa milih teknik sipil? Oke, mungkin boleh cerita sedikit kali ya. Jadi dulu itu kita sering melihat nggak sih kayak ada banyak infrastruktur
seperti gedung, jembatan. Kita kan pasti bertanya-tanya nih bagaimana sih bangunan-bangunan ini bisa berdiri gitu kan, prosesnya dari awal sampai jadi. Kita bisa ambil contoh seperti jembatan gitu kan. Kita bisa melihat misalkan ada sebuah sungai yang membelah dua daratan gitu misalkan, lalu dibangunlah jembatan untuk menghubungkan. Kita kan pasti bertanya-tanya nih bagaimana ya prosesnya bisa menjadi berdiri seperti itu gitu. Jadi sebenarnya di awal dia rasa penasaran itu gitu. Lalu setelah itu saya juga mulai berpikir kayak kita lihat contoh tadi jembatan di mana dia itu bisa sangat bermanfaat gitu banyak bagi orang lain. Bagaimana sih jembatan ini bisa menghubungkan, lalu dia juga bisa menerima beban yang sangat berat dilalui oleh banyak kendaraan setiap hari, dan kita bisa memberikan rasa percaya gitu, rasa aman bagi orang-orang yang menggunakan infrastruktur yang telah kita buat. Jadi itulah yang mendasari saya ingin terjun ke dunia teknik sipil seperti itu. Saya ingin bermanfaat dan juga saya ingin bisa menerapkan ilmu saya bagi masyarakat banyak gitu. Oke, sangat mulia sekali ya Kak ya, kayak membuat jembatan, menyambungkan jalan gitu ya Pak ya. Betul. Berarti untuk saat ini di teknik sipil dalam proses kuliahnya itu ada praktikum ya Kak ya? Ada, betul ada. Praktikum. Nah kalau untuk fasilitas sendiri Pak, di praktikum atau fasilitas penunjang gitu di program studi itu apa saja Pak? Oke, kalau dari program studi teknik sipil kita sudah banyak sekali untuk penunjang ya, sebagai penunjang praktikum itu ada beberapa lab, ada 4 lab ya, laboratorium, yaitu ada laboratorium hidrolika ya, yang bergerak di bidang bagaimana kita bisa mempelajari bagaimana sifat air untuk kita bisa bangun sebuah bangunan air dan lain sebagainya. Kemudian ada laboratorium geoteknik ya, di mana itu adalah kita fokus mempelajari bagaimana sifat tanah dan kita bisa membangun infrastruktur yang memang langsung bersentuhan dengan tanah, mungkin seperti terowongan, kemudian basement dan lain sebagainya, dinding penahan tanah dan lain sebagainya. Kemudian juga kita punya ada laboratorium transportasi, di mana teknik sipil juga ya menaungi infrastruktur seperti jalan, contohnya jalan tol, jalan provinsi, jalan nasional dan lain sebagainya. Nah, sudah banyak juga penelitian di sana. Kita membahas mengenai aspal, kemudian perkerasan untuk beton ya, dari beton ya, jalan dari beton dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah laboratorium struktur. Ya, laboratorium struktur itu kita menaungi ilmu yang membahas material pembentuk dari sebuah infrastruktur atau bangunan seperti beton, baja dan lain sebagainya. Nah, dari keempat fasilitas itulah yang bisa menunjang mahasiswa kami di program studi teknik sipil untuk melakukan penelitian, kemudian menorehkan sebuah prestasi yang memang bergerak di bidang teknik sipil atau konstruksi, seperti itu. Wow, jadi tadi ada 4 laboratorium ya betul, Pak ya? 4 laboratorium. Oke, untuk jumlah mahasiswa tuh Pak, sekitar ada berapa mahasiswa gitu? Untuk sekarang jumlah aktif mahasiswa ada 1035, jadi kita sudah cukup banyak ya untuk jumlah mahasiswa. Wow, banyak banget ya Pak ya jumlah mahasiswa. Dan kalau untuk per tahun grafik mahasiswa yang diterima itu tetap turun atau bagaimana Pak? Selalu naik ya, Selalu naik dari awal kita hanya memiliki 6 mahasiswa di 2013, sekarang sampai kita bisa menerima hampir 200 mahasiswa, kemudian dari tahun ke tahun kita sudah hampir menerima 200 mahasiswa. Maka dari itu kita lihat bahwa tren untuk peminat teknik sipil itu sudah cukup banyak. Memang teknik sipil juga lumayan ya untuk prospek ke depannya gitu ya. Jadi manfaat dari lulusan teknik sipil sendiri itu ya cukup signifikan gitu, karena sarana prasarana yang kecil pun, yang sederhana pun itu bisa dihasilkan oleh lulusan teknik sipil, mungkin seperti drainase, irigasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita berharap nanti program studi ini bisa meluluskan atau menjadikan lulusan-lulusan mahasiswa kita ini bermanfaat bagi bahkan untuk nusa dan bangsa lah, seperti itu. Oke, amin pastinya. Amin. Dan buat Itera Fresh di rumah, seperti disampaikan tadi, jangan khawatir karena teknik sipil kuotanya selalu meningkat nih Pak ya di Itera. Keren banget. Oke, Kak Berry, apa sih Kak yang paling menarik di teknik sipil nih menurut Kakak? Mungkin maksudnya dari program bidang keilmuannya gitu ya? Iya betul. Kalau bagi saya sendiri sih yang paling menarik itu semuanya menarik gitu ya. Cuman dan juga memang setiap keilmuan ini kan selalu berkesinambungan gitu satu sama lain gitu. Jadi tidak bisa terlepas satu sama lain. Cuman kalau untuk saya sendiri sih yang paling menarik bagi saya itu manajemen konstruksi kalau untuk saya sendiri begitu. Karena mengapa saya tertarik ke manajemen konstruksi ini karena
keilmuan untuk manajemen konstruksi ini cukup luas gitu ya. Kita juga selain bermain di ilmu fisika, kita juga bermain di ilmu matematika, kita bermain di ilmu ekonomi gitu. Jadi semua itu ada di manajemen konstruksi begitu. Oke. Kalau untuk praktikum nih biasanya kalau lagi praktikum justru seneng apa serem nih Kak di teknik sipil? Oh, tentu seneng banget dong ya. Senang. Seneng banget kalau kita praktikum di prodi teknik sipil karena kita bisa ketemu alat-alat baru, kita bisa belajar menggunakan alat-alat yang baru begitu kan. Kita juga bisa tahu nih dari alat-alat ini output apa sih yang bisa kita dapat begitu loh. Jadi nggak hanya mengenai tentang hitung-hitungan atau di kelas aja gitu Pak ya. Ya. Kita juga bisa praktik bagaimana kita menggunakan sebuah alat, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah data dari alat tersebut begitu. Oke, keren banget nih. Nah, kalau untuk sistem perkuliahan sendiri nih Pak di teknik sipil di program studi itu bagaimana Pak? Oke, kalau untuk sistem perkuliahan untuk program studi teknik sipil semester 1 dan semester 2 kan nanti masih masa tahap TPB ya. Masa tahap TPB di mana ada beberapa mata kuliah umum atau mata kuliah dasar seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika dasar, fisika, kimia, kemudian ada ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup Sumatera, bahkan atau pengenalan komputer dan software gitu. Nanti setelah itu semester 3 dan seterusnya sampai semester 8 itu akan langsung masuk ke mata kuliah yang sudah difokuskan untuk bidang konstruksi atau teknik sipil sendiri. Nah, dari teknik sipil itu kita memiliki 5 kelompok keilmuan. Jadi yang pertama itu ada geoteknikal ya, itu kita fokus ke bangunan untuk yang bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian kita ada transportasi, itu kita keilmuan yang mempelajari bagaimana kita bisa mengendalikan seperti jalan yang mengendalikan kemacetan dan lain sebagainya ya, menghubungkan dua daerah dan lain sebagainya. Kemudian ada keilmuan struktur ya, itu yang lebih sering dikenal oleh masyarakat banyak ya, bangunan gedung, kemudian ya jembatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rekayasa sumber daya air, itu mengenai bagaimana seorang teknik sipil bisa memanfaatkan yang namanya air. Seperti kita membangun bendungan ya, jadi kan nanti kita punya yang namanya ketersediaan air, kemudian membangun sebuah bangunan pantai untuk melindungi pantai, kemudian kita membangun drainase untuk mengendalikan hujan ya, kemudian juga ada irigasi untuk mempermudah pekerjaan pertanian dan lain sebagainya. Kemudian keilmuan manajemen konstruksi yang tadi disebutkan oleh Berry itu juga ilmu yang pelajari bagaimana kita bisa memanage agar konstruksi ini yang dari direncanakan sampai pemeliharaan itu berjalan dengan baik. Nah, dari 5 kakak ini ya saling berkesinambungan, tidak lepas dari satu sama lain. Nah, dari 5 kakak ini akan selalu ada di setiap semester. Jadi di semester 3 akan ada 5 kakak ini ya, dari semester 4 dan seterusnya sampai semester 8 dari 5 kakak ini. Kemudian nanti setelah itu mahasiswa akan melaksanakan namanya kerja praktik, itu langsung terjun ke proyek pembangunan. Nah, itu biasanya mahasiswa bisa memilih proyek seperti apa, apakah proyek bendungan, gedung, jalan, dan lain sebagainya, pelabuhan. Kemudian baru setelah itu mahasiswa diarahkan untuk mengerjakan tugas akhir, melakukan penelitian. Nah, penelitian itu sendiri mahasiswa bisa membentuk ide-ide kreativitas seperti eksperimental ya, misalkan untuk kita fokus material beton misal. Nah, di beton itu kita campur dengan limbah seperti limbah fly ash, kemudian di limbah kaca. Nah, itu nanti pengaruhnya terhadap kekuatan beton itu seperti apa. Kemudian untuk penelitian mengenai transportasi, pencampuran aspal dengan limbah cangkang kelapa sawit, seperti apa nanti kekuatan tekannya dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi untuk sistem perkuliahannya akan seperti itu, sehingga nanti output dari mahasiswa ini bisa memiliki ilmu yang memang fokus di konstruksi, di mana visi kita kan juga kita akan menghasilkan mahasiswa lulusan sarjana teknik sipil yang bermanfaat bagi negara. Kemudian juga penelitian tidak hanya di lab, kita juga sebagai lulusan teknik sipil kita harus bisa merancang. Jadi tugas akhir itu tidak hanya melakukan eksperimental di lab, tapi kita bisa melakukan perancangan seperti penelitian perancangan bendungan, penelitian perancangan jalan, geometri jalan, perkerasan jalan, atau bahkan untuk gedung untuk perkuliahan, gedung untuk rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itulah sistem perkuliahan di program studi teknik sipil. Gitu. Wow, jadi luas banget ya Pak ya, yang dipelajari juga di banyak, teknik sipil. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, ternyata teknik sipil tidak hanya berbicara tentang infrastruktur bangunan, tapi kayak bagaimana memanfaatkan air dan juga jembatan dan sebagainya. Betul. Pak ya. Oke, jadi gitu ya ITERA Friends, jangan
jangan berpikir bahwa hanya cuman bangunan aja nih ya Iya, Pak ya. Ternyata banyak. lebih dari itu, banyak Betul. ya Pak ya. Nah, berbicara tentang kalau prospek nih Pak, Iya. mungkin dari Kak Berry dulu nih. Oke. Kak Berry kalau sampai sekarang nih kira-kira eh, di setelah teknik sipil ini pengen fokus ke apa atau tujuannya nanti bagaimana atau kalau berdasarkan prospek nih Kak? Oke, kalau berdasarkan prospek mungkin kita jujur-jujuran aja kali ya. Iya. Mungkin setelah lulus dari ITERA ini sih rencananya pengen langsung kerja. Apalagi kalau bisa diterima di BUMN gitu kan. Amin. Amin. Karena seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Gilang tadi, memang kalau dari teknik sipil ini kan prospek kerjanya sangat luas gitu kan. Saya juga kebetulan sudah di semester 8, saya sudah melalui namanya KP, saya sudah melalui namanya KKN. Jadi menurut pengamatan saya sendiri juga di lapangan bahwasanya dalam pembangunan sebuah infrastruktur itu yang bekerja adalah tim gitu, bukan perorangan gitu. Jadi memang banyak sekali lapangan kerja yang ada untuk kita semua, terutama untuk lulusan dari program studi teknik sipil ini setelahnya dari lulus dari kuliah ini nanti gitu. Jadi jangan, untuk teman ITERA Friends semua itu jangan pernah takut ataupun ragu gitu ya ketika memilih program studi teknik sipil gitu, karena memang banyak sekali lapangan atau lowongan pekerjaan menanti kita setelah kita lulus begitu. Oke. Nah, kalau di himpunan sendiri nih ya Kak ya. Kalau di himpunan sendiri kegiatannya apa aja nih Kak? Oke, kalau untuk di himpunan sendiri itu sangat banyak ya kegiatannya. Jadi memang juga kegiatan di himpunan ini biasanya tiap tahun itu akan berubah atau berbeda gitu, tergantung dari hasil rapat per tahun periode gitu ya. Jadi kita juga tetap melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, seperti kita ada pengabdian kepada masyarakat, kita juga ada melakukan penelitian gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang positif dan bermanfaat gitu. Dan tujuannya bukan hanya untuk HMS atau Himpunan Mahasiswa Sipil Teknik Himpunan Mahasiswa Sipil ITERA itu sendiri, tapi juga untuk masyarakat maupun juga untuk prodi begitu. Oke, jadi kalau yang Kakak bilang tadi dari prospek bahwasanya sipil itu prospeknya pasti sangat luas ya Kak ya, dan juga di sipil juga ada himpunan ya Kak ya, buat wadah juga buat nanti anak-anak teknik sipil buat mengembangkan bakat juga mungkin ya Kak ya. Nah, kalau berbicara prospek lagi nih ya Pak. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak prospek di teknik sipil ini gitu? Wah, kalau bicara prospek tuh teknik sipil itu yang paling sering muncul di open recruitment, dibutuhkan teknik sipil. Itu yang paling sering ya kita temui, karena untuk teknik sipil sendiri itu sangat banyak sekali ya kesempatan untuk lapangan pekerjaan ya. Kalau kita bicara, kita akan bekerja di langsung ke industri pekerjaan ya, industri kerja. Salah satu contoh prospeknya itu yang pertama, kita akan bisa langsung ke project planning consultant atau konsultan perencana proyek. Ya, itu di situ kita menaungi bagaimana kita merencanakan secara matematis dan secara fisika agar kita bisa menghasilkan sebuah gambar yang akan dibangun. Nah, itu. Kemudian prospek juga kita bisa ke project supervision consultant atau konsultan supervisi proyek, itu sebagai pengawasan di lapangan agar proyek tersebut dibangun sesuai dengan mutu, biaya, dan waktu. Kemudian juga ada kontraktor, ya ini yang paling famous ya, yang paling famous itu kontraktor, dan ada juga BUMN yang memang fokus di bidang konstruksi ya, kontraktor seperti PT PP, Wika, Waskita, Adikarya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kontraktor sendiri itu kita menaungi bagaimana dari gambar rencana tadi itu kita bangun, kita dirikan, dan harus sesuai dengan spesifikasi waktu, biaya, dan mutu. Kemudian juga untuk teknik sipil juga kita bisa bekerja di beberapa instansi di BUMN seperti Angkasa Pura, di mana Angkasa Pura juga menaungi untuk landasan pesawat dan bangunan bandaranya, itu juga anak teknik sipil. Kemudian Pertamina, Pelindo untuk pelabuhan, PLN ya, bahkan PLN juga kan butuh yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu juga dinaungi oleh teknik sipil. Maka dari itu banyak sekali prospeknya, dan yang lain juga adalah kalau misalnya kita bicara aparatur sipil negara, ASN atau PNS. Nah, itu juga banyak sekali kesempatan untuk lulusan teknik sipil bisa masuk di beberapa instansi pemerintahan daerah maupun di kementerian, salah satunya Kementerian PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemudian juga di Bapeda dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk siswa-siswa yang memang punya passion atau memang sudah punya tujuan untuk memilih teknik sipil sebagai ilmu yang akan dipilih di perguruan tinggi, itu ya menurut saya pilihan yang tepat gitu ya. Jadi tinggal memperkuat core ya atau akar perhitungan dan perhitungan secara matematis dan fisika, karena kalau dari teknik sipil itu matematika dan fisika itu adalah ilmu yang paling sering ada gitu ya, karena kita bicara yang namanya
fenomena. Kalau matematika kan itu yang membantu kita dalam perhitungan, karena di teknik sipil itu secara kuantitatif itu banyak sekali perhitungan. Kemudian untuk fisika sendiri itu adalah fenomena alam, di mana fenomena alam itu adalah salah satu faktor kita memperhitungkan sebuah bangunan itu akan kuat, akan tahan lama, awet, akan sustainable atau berkelanjutan dan lain sebagainya. Ya itulah prospek program studi teknik sipil gitu. Oke, jadi kalau berbicara prospek, wah itu banyak banget ya Pak ya, teknik sipil. Iya, betul. Apalagi kalau kita perhatikan saat ini tuh kayaknya yang berhubungan dengan teknik sipil itu hal-hal yang mungkin nanti nggak akan berhenti Pak ya, Iya. bangunan gitu. Karena akan terus meningkat ya. Meningkat, untuk, ya, betul sekali. Dan juga nggak hanya itu Pak ya, tapi Iya. kayak listrik tadi kayak Iya, untuk dibutuhkan pembuatan. juga. Oke, keren banget. Nah, selanjutnya nih mungkin kita bakal bertanya-tanya lebih lanjut tentang mitos atau fakta yang ada di teknik sipil. Nah, Oke. di sini mungkin Kak Berry dan Pak Gilang bisa jawab barengan ya Pak ya, jawab Boleh, secara boleh. bersamaan. Barengan, Nah, ya mitos atau fakta pertama, teknik sipil harus jago hitungan. Coba saya hitung 1, 2, 3. Fakta. Fakta ya Pak ya. Fakta. Kenapa tuh Pak? Tadi yang saya bilang ya sebelum ini bahwa untuk teknik sipil itu base-nya atau core-nya itu akar itu adalah di perhitungannya tadi secara matematis dan fisika. Karena tadi yang saya jelaskan bangunan itu yang sering kita lihat ya, bangunan yang sering kita lihat mau bendungan, gedung dan sebagainya, ya itu kuat akan adanya perhitungan secara matematis dan fisika. Maka kita harus apa istilahnya mengasah lagi ya, mengasah terus, belajar terus mengenai perhitungan agar kita sebagai lulusan teknik sipil itu bisa bertanggung jawab atas berdirinya sebuah bangunan atau infrastruktur. Oke, berarti di perkuliahan juga emang banyak hitungan ya Kak ya? Betul sekali, banyak sekali perhitungan pasti ya di perkuliahan teknik Iya. sipil Pak ya. Apa aja tuh Kak kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau untuk di teknik sipil itu kita punya 5 bidang keilmuan yang tadi mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Gilang. Jadi kita ada sumber daya air, ada geoteknik, kita juga ada struktur, kita juga ada manajemen konstruksi, dan juga kita punya transportasi begitu. Jadi dari seluruh bidang keilmuan ini memang betul kata Pak Gilang tadi, core itu adalah matematika dan fisika gitu loh. Jadi tanpa matematika dan fisika yang kuat mungkin tetap bisa, cuman agak lebih sulit atau effort yang harus kita keluarkan tuh harus lebih gitu loh, agar kita tetap bisa keep up dengan seluruh bidang keilmuan yang ada gitu. Oke, jadi memang fakta ya Pak Iya, ya, fakta bahwasannya memang banyak hitungan. Iya, betul. Oke, yang kedua nih, hoax atau fakta, mitos atau fakta, teknik sipil lebih banyak cowok. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Mitos ya. mitos. Ini kayaknya udah kerjasama nih Pak. Oke, Kak Berry memangnya di program studi itu lebih banyak cewek atau dominan atau memang 50-50 gitu? Kalau untuk di angkatan saya sendiri ya 2018 ini sebenarnya seimbang sih 50-50 gitu antara yang cowok dengan yang cewek gitu. Jadi saya nggak merasakan ketimpangan antara cowok yang lebih dominan kah atau cewek yang lebih dominan kah, karena dalam himpunan saya sendiri juga gitu ya, dalam badan kepengurusannya juga nggak hanya yang pria nih yang memimpin gitu loh. Misalkan ada departemen dan divisi, ada yang kepala departemennya cewek, ada yang kepala departemennya cowok, atau yang kepala departemennya cowok, kepala divisinya cewek gitu. Jadi seimbang gitu. Seimbang ya Kak ya. Seimbang. Dan memang di penerimaannya juga tidak memandang cewek atau cowok ya Pak Iya, ya? tidak memandang itu gitu ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya mitos atau fakta teknik sipil lulusnya lama. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Mungkin tergantung ya Kak ya, atau Iya. gimana nih? Ya, kalau untuk masalah lama studi itu tergantung dari mahasiswanya. Mau program studinya A, B, C, D, kita nggak memandang teknik ini lebih lama, soshum ini tidak lebih lama, itu tidak. Kita kembali lagi ke diri mahasiswanya masing-masing gitu ya. Karena kan kalau udah mahasiswa berbeda dengan saat kita di bangku sekolah gitu ya. Kalau mahasiswa kan kita sudah bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lalui, atas apa yang kita pilih gitu ya. Jadi selagi kita ya selagi selaku mahasiswanya bisa selalu keep up ya, yang tadi dibilang Berry, keep up dengan semua yang dihadapi ya, seperti tugas, kemudian perkuliahan, kemudian tanggung jawab, integritas dan lain sebagainya, itu bisa lulus di waktu yang tepat gitu ya. Kemudian ilmunya juga ya akan bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan lama studinya gitu. Jadi menurut saya
teknik sipil lulus lama itu ya mitos menurut saya. Iya. Iya. Dan sampai saat ini juga banyak Pak ya yang mungkin lulus tepat waktu gitu di sipil ya Pak ya. Betul, banyak, sudah banyak. Jadi kembali lagi ke orangnya. Ke mahasiswanya ya betul. Oke. Selanjutnya nih, ini mungkin lebih ke Kak Berry, Oke. tapi mungkin Bapak juga tahu mitos atau fakta sipil itu ospek atau kadernya itu kejam. 1, 2, 3. Mitos. Oh, mitos ya. Oke, mungkin bisa Tegas ya, dijelaskan tegas Kak Berry. Tegas banget ya. Soalnya memang benar-benar mitos gitu. Buktinya saya sendiri pun sudah berhasil masuk dalam himpunan saya gitu. Jadi sebenarnya apa ya, dalam proses kaderisasi itu kita membentuk kader-kader yang memang apa ya, dapat bermanfaat bagi diri dia sendiri, bagi masyarakat dan bagi lingkungan sekitarnya gitu loh. Jadi kita membentuk kader-kader yang memang siap dan juga prospeknya itu untuk setelah kita lulus nanti dalam dunia kerja, karena kita tahu sendiri teknik sipil terutama ya Pak ya, bahwa di dunia kerja teknik sipil itu kita memang benar-benar harus bekerja keras gitu loh. Jadi kita mengajarkan kepada seluruh mahasiswa teknik sipil bahwa untuk meraih sesuatu itu kita harus melakukan sebuah kerja keras gitu loh. Tidak ada sesuatu yang dengan mudah dapat kita raih gitu. Karena sesuatu yang instan hasilnya itu belum tentu baik begitu kan. Oke. Yang pasti itu maksudnya ini ya Kak ya, maksudnya kejam atau tidaknya itu lebih ke sifat kerja keras gitu ya, Iya, harus diterapkan gitu di teknik sipil dan mungkin di prodi-prodi lain juga Iya, ya mungkin Kak. dia tidak biasa gitu ya, tidak biasa dengan kerja keras itu sendiri begitu loh. Iya, Ketika diberikan sebuah etos kerja keras, dia tidak siap dan mungkin dari perspektif dia berkata bahwa mungkin itu kadernya kejam atau bagaimana begitu kan. Oke. Selanjutnya, nih terakhir nih, mitos atau fakta teknik sipil dan arsitektur itu untuk di lapangan itu sering bertentangan gitu. Mungkin dalam pekerjaannya ya Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Mitos ya Pak ya. Iya. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Ya sebenarnya kalau untuk masalah itu ya yang tadi kita sebut itu di semua pekerjaan, lini pekerjaan menurut saya. Semua lini pekerjaan gak hanya di teknik sipil, antara teknik sipil dan arsitektur, bahwa di pekerjaan lain juga pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat gitu ya. Karena kalau kita lihat sendiri untuk arsitektur itu kan kita bicara ya saya bicara sedikit lah tentang arsitektur itu lebih ke estetika. Kalau untuk teknik sipil kan kita menghitung secara teknis bagaimana bangunan itu akan tetap kokoh ya, awet dan lain sebagainya. Nah, ya menurut saya tidak perlulah adanya kalau misalkan ada perbedaan pendapat itu ya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Semua perbedaan pendapat di lapangan pekerjaan menurut saya tuh bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jadi menurut saya kalau ada statement itu mitos gitu ya. Karena untuk secara profesionalitas juga kalau kita bicara menyelesaikan sebuah masalah dalam suatu pekerjaan itu kita bisa selesaikan dengan baik-baik, kemudian mencari sebuah mufakat dari permasalahan tersebut. Nah, mungkin menurut saya seperti itu. Jadi mitos ya Pak ya. Dan mitos. kalaupun ada yang namanya perbedaan pendapat Ya, jadi wajar ya Pak ya. Wajar itu ya, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Oke. Mungkin buat informasi lanjutan nih buat ITERA Friends di rumah yang penasaran kira-kira pengen lebih kepo lagi tentang teknik sipil bisa disampaikan nih Pak websitenya atau Instagramnya, Instagram himpunan atau YouTube gitu Pak. Oke, bagi ITERA Friends ya yang mau keep update ya dengan semua informasi untuk teknik sipil ITERA itu bisa langsung saja ke website kami ya di si.itera.ac.id atau ke Instagram kami juga ke @tekniksipil_itera gitu. Oke, jadi itu ya ITERA Friends semuanya. Nah, yang terakhir nih mungkin saya mau tanya 3 kata untuk teknik sipil nih atau yang menggambarkan teknik sipil dari Kak Berry dulu nih. 3 kata ya. Mungkin dari saya apa ya? Pertama itu kerja, semangat, pantang menyerah. Kerja, semangat, pantang menyerah. Ya. Sipil banget ya Kak ya. Benar banget itu. Kalau dari Bapak sendiri? Saya kuat, komitmen dan integritas. Kuat, komitmen, dan integritas. Oh, Ya. bahasanya bahasa-bahasa keren banget nih dari teknik sipil. Oke, senang sekali bisa berbicara, ngobrol-ngobrol bareng Pak Gilang, Kak Berry tentang teknik sipil nih Pak ya. Iya, Mungkin sama-sama. kalau mau kita bahas semua bakal panjang banget ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak sudah hadir bersama kita di ITERA TV. Dan buat ITERA Friends semuanya, jangan lupa tetap saksikan episode selanjutnya dari Lentera. Dan sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saya Peber Kiana pamit undur diri dan sampai jumpa.